Menangis lagi. Thailand kembali remuk di laga terakhir grup A Piala Asia U17 lawan Cina tadi malam. Mengejutkan. Begini pengakuan jujur Kapten Melbourne City soal adiknya digabung timnas Indonesia U17 di Piala Asia. Ternyata, pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Menangis lagi. Thailand kembali remuk di laga terakhir grup A Piala Asia U17 lawan Cina tadi malam. Timnas U17 Thailand menjadi wakil ASEAN paling buruk di Piala Asia U17 2025 setelah digilas Cina. Thailand menjalani pertandingan ketiga grup A melawan Cina di Orchard Sport Club Stadium, Taif, Arab Saudi, Rabu, 9 April 2025. Tim muda Gajah Perang itu kalah telak dengan skor 0-2. Dua gol Cina dilesatkan oleh Bunyamin 56 dan Jang Jikin 59. Kekalahan ini membuat Thailand resmi tersingkir sebagai juru kunci grup. Tak hanya itu, Thailand tak memiliki sama sekali. 3 pertandingan Thailand di grup A berujung kekalahan. 2 laga sebelumnya Thailand kalah 1-4 dari Uzbekistan dan tumbang melawan Arab Saudi dengan skor 1-3. Hadirnya talenta Manchester United Silva Maxes nampaknya tak membantu banyak untuk Thailand di Piala Asia U17 2025. Pemain tim muda Manchester United itu hanya menyumbangkan 1 gol saat melawan Uzbekistan. Silva Maxes kemudian menjadi starter pada laga melawan Arab Saudi dan China. Ia tak bisa berbuat banyak pada laga itu. Pemain 15 tahun itu bermain 69 menit saat melawan Arab Saudi dan 66 menit menghadapi China. Thailand maupun China sama-sama ingin pulang membawa poin. Akan tetapi Thailand gagal mencuri poin dari Cina yang tampil Spartan dalam laga terakhir grup A ini. Thailand bahkan menerima 20 tembakan ke arah gawang mereka meski pertandingan baru berlangsung selama 80 menit. Untuk itu, dalam laga terakhir grup A ini, Thailand dibuat tak berdaya menghadapi China, sehingga harus mengakui keunggulan tim asal negeri bambu tersebut. Skuad Gajah Perang harus menangis karena mereka pulang tanpa poin. Kekecewaan pun terlihat dari wajah para pemain Thailand setelah menelan kekalahan dari Cina. Bahkan terlihat beberapa pemain yang menundukkan kepala dan memegangi mata mereka saat pertandingan berakhir. Hasil Thailand di Piala Asia U17 2025 menjadi paling buruk dibandingkan wakil ASEAN lain, Timnas U17 Indonesia dan Vietnam. Timnas U17 Indonesia sudah lolos ke perempat final, sekaligus Piala Dunia U17 2025 dengan menyisakan 1 pertandingan. Mengejutkan. Begini pengakuan jujur Kapten Melbourne City soal adiknya digabung timnas Indonesia U17 di Piala Asia. Aziz Behich mempersilahkan PSSI menambah pemain naturalisasi. 1 adiknya di Melbourne City membela timnas U17 Indonesia. Pada masa jeda internasional lalu, Aziz Behich mengomentari kebijakan naturalisasi pemain yang masif dilakukan PSSI. Saat itu, Behich menjadi bagian dari skuad Australia yang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bulan lalu, tim Garuda menyambut 2 pemain naturalisasi baru, kelahiran Belanda oleh Romeni dan Dean James. Nyatanya, tambahan 2 pemain itu, beserta sepeleton pemain naturalisasi sebelumnya, tak mampu membendung kanguru di kandangnya. Australia membantai Indonesia dengan skor 5-1 pada laga debut Patrick Kluivert sebagai pelatih tim Merah Putih. Behich bermain penuh sebagai bek kiri pada laga tersebut di bawah asuhan Tony Popovic. Simak pernyataan Behich terkait kebijakan PSSI yang ternyata tak mempan di hadapan Australia. Kami akan menghadapi itu seperti yang dikatakan pelatih. Mereka, Indonesia, ingin menambah kekuatan skuad mereka, ujar Behich sebelum laga. Begitulah adanya, kami mencoba menghadapi setiap pertandingan dengan cara yang sama, tandasnya. Bek kiri berusia 34 tahun itu kini menjadi kapten Melbourne City.
tim yang dibelanya sejak 2023. Entah ia sudah tahu atau belum, terdapat satu pemain Melbourne City yang juga dicomot PSSI. Pemain tersebut yaitu Matthew Baker, pemain berusia 15 tahun yang membela timnas U17 Indonesia sejak tahun lalu. Baker saat ini tergabung dalam skuad Melbourne City U21, 2 tingkat di bawah tim utama. Pemain kidal tersebut sedang membawa timnas U17 Indonesia melesat di Piala Asia U17 2025 sebagai pemuncak grup C. Pemain kelahiran Melbourne itu selalu tampil penuh 90 menit dalam 2 kemenangan atas Korea Selatan dan Yaman. Matthew Baker menjadi pemain penting untuk Indonesia, membantu tim mengamankan kelolosan Piala Dunia U17 dengan 2 kemenangan impresif, tulis Melbourne City di laman resmi klub. Ironisnya, timnas U17 Australia justru sedang terpuruk di turnamen yang sama. Jika Baker dapat meneruskan laju impresifnya di level timnas dan klub, bukan tak mungkin ia segera bermain bersama BH di tim utama Melbourne City. Di Rut PT LIB tiba-tiba bilang gini, usai timnas Indonesia U17 bersinar di Piala Asia dan tembus Piala Dunia, PT Liga Indonesia, baru LIB meyakini bahwa keberhasilan timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 tak lepas dari kesuksesan PSSI dan PT LIB dalam menggelar Elite Pro Academy EPA. Dengan keberhasilan timnas U17 Indonesia ini tak sedikit yang merasa bangga. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus pun turut merasa senang dengan keberhasilan tim asuhan Nova Arianto ini. Menurutnya, dalam keberhasilan ini tak lepas dari digulirkannya kompetisi usia muda atau Elite Pro Academy (EPA). Apalagi diketahui pemain yang memperkuat timnas U17 Indonesia saat ini banyak dihuni pemain yang bermain di EPA Liga 1. Dari 25 pemain yang saat ini memperkuat skuad Garuda Asia, terdapat 22 pemain yang bermain di EPA Liga 1. Bahkan hanya 3 pemain yang tidak berasal dari EPA, seperti Torres Aziz, Matthew Baker, dan Aldiansyah Taher. Ferry Paulus merasa senang timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Namun, ini tak semata-mata terjadi begitu saja. Menurutnya, ini juga membuktikan bahwa jam terbang yang didapatkan para pemain di level tersebut memberikan pengaruh signifikan. Ia menilai bahwa performa pemain yang dipanggil ke timnas U17 Indonesia pun bagus karena telah menjalani pertandingan. Tidak semata-mata kita mengklaim ini adalah kontribusi liga, bukan, ujar Ferry Paulus kepada awak media, termasuk bolasport.com di kantor PT LIB, Jakarta Pusat, Rabu, 9 April 2025. Ini adalah kontribusi bersama di mana klub mau berkontribusi dan memiliki wadah untuk pemain, ucapnya. Kalau dibilang standarisasi, standar kita sudah jelas. Dengan pemain yang berkompetisi di EPA akan terus berkesinambungan untuk menciptakan pemain yang andal, kata Ferry Paulus. Musim depan U20 akan ikut berkompetisi di U20. Kita juga akan menjaring EPA pemain-pemain yang istilahnya bisa dimodifikasi dari anak-anak Liga 2, jelasnya.